Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Zion Church of Christ yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus, di mana sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan memulai di dalam hadirat Tuhan. Kita akan perlu tuntunan daripada Tuhan, biarlah Dia menuntun sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa anggur dan juga roti, dan minyak urapan dan juga catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang penting di mana Pastor Romi Matulesi akan men-share firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, Kau hadir di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menuntun kami dan memimpin hidup kami. Kau akan menjagai kami Tuhan, sehingga hari kami percaya bahwa kami akan penuh dengan kemenangan. Hidup kami akan dituntun oleh-Mu. Tuhanlah penjaga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami percaya padamu, di dalam hadirat-Mu kami akan menemukan dan mendapatkan berkat yang melimpah di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bawa hatimu, angkat suaramu, pujianmu kepada Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikannya, buat kasih setianya. Ya Yesus. Ya Tuhan, ku memuji nama-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yesus kekuatanku, kota bentengku. Mari sama-sama kita katakan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada sukacita. Mari katakan, saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat berlimpah ada padamu, ada padamu. Haleluya. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada sukacita. Mari katakan dengan segenap hatimu, saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu. Oh, berkat melimpah ada padamu. Kami akan dipulihkan saat kami di hadirat-Mu. Ku dipulihkan dan dibarui
sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ya Tuhan, ku temukan sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku temukan kekuatan yang baru. Mari angkat suaramu, penyembahanmu kepada yang adanya. Oh ya, mari bebaskan rohmu untuk menyembah. Dia ada di sini. Ya, oh, ya. Yes, Lord. Ya, 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 ya. Kami bawa hati kami Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Oh, ya, la, 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 ya, la, 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 shana, la, 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 shana, la, 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Ya, la, 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 hadirat-Mu, mari sama-sama katakan, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Hadir Tuhan di tengah kami itu. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama kita katakan lagi, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, dan ku tersungkur, menyembah-Mu. Haleluya. Dan ku nampak
Boleh beri sorak-sorai tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan, hadiratnya ada di tengah kita. Yang nampak di hadapan kami adalah kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Yang nampak di hadapan kami adalah keajaiban demi keajaiban Tuhan. Yang nampak di hadapan kami adalah pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang nampak di hadapan kami adalah kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Situasinya bisa berubah, keadaannya bisa menegangkan, berita-beritanya bisa saja mendatangkan kekecewaan. Tapi satu hal yang kami lihat, yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah, Yesus yang kami puja, Engkau selalu menyertai kami di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam setiap perjalanan-perjalanan kami. Itu sebabnya kami bangga, kami punya Yesus yang setia, kami punya Yesus yang selalu kuasanya tidak pernah berhenti. Dan ketika orang percaya berharap, ketika anak-anak Tuhan datang dan tersungkur di hadapan Tuhan, maka lawatan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Yang Tuhan inginkan adalah agar setiap kami mau bekerja sama dengan Tuhan, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan, untuk kami bergerak di dalam jalurnya Tuhan, prinsip-prinsipnya Tuhan yang harus kami lakukan di dalam perjalanan kami. Sehingga kami melihat keajaiban dan pertolongan Tuhan terus terjadi bagi hidup kami. Di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, dimanapun mereka mengikuti siaran online I Start With Jesus ini, entah dari rumah mereka, entah di dalam kendaraan mereka, atau dimanapun mereka, bahkan mereka juga mungkin mengikuti secara riran, maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka dilawat, setiap mereka diberkati. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Aku berdoa benih firman ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur, sehingga semua kami yang dengar firman Tuhan, kami diurapi, kami diberkati, kami dilawat Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang urapi, Roh Kudus yang mampukan sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk menjelaskan setiap kata kalimat firman Tuhan ini. Dan biar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan firman ini bukan cuma tercatat di dalam buku catatan kami atau tersimpan di dalam rekaman-rekaman khotbah, tetapi firman Tuhan ini menjadikan kehidupan kami berubah dan kami mau mempraktekkannya. Roh Tuhan memampukan kami untuk dapat mempraktekkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus berbicara bagi kami pada saat hari ini, di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita semua diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Senang kami bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita mau start with Jesus terlebih dahulu. Baik saudara mungkin yang ada di rumah, saudara yang ada di kendaraan kah, atau saudara yang ada di dalam negeri Indonesia, atau saudara juga yang ada di luar negeri. Walaupun waktu jamnya mungkin berbeda, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Saya percaya dari tempat di mana kami berada hari ini, kami melepaskan berkat buat saudara. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi juga buat saudara. Dan saya percaya bahwa keajaiban-keajaibannya pasti senantiasa berlimpah buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, di pagi hari ini saudara boleh siapkan catatan Anda. Judul yang saya bawakan itu berbicara mengenai perubahan dan perbaikan. Ya, ini merupakan judul yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap orang merindukan yang namanya perbaikan. Perbaikan tidak akan pernah terjadi tanpa dimulai dengan perubahan. Perubahan juga tidak dapat dilakukan tanpa mau kita bekerja sama dengan perubahan tersebut.
Saya berdoa buat saudara, Anda bisa mengikuti yaitu setiap materi firman ini, setiap bagian firman Tuhan ini. Dan saya berdoa Roh Kudus memampukan setiap Bapak Ibu Saudara untuk dapat mempraktekkan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menjadi sebuah kenyataan yang pasti bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dalam dunia ini. Mau tidak mau, kita semua harus berhadapan dengan perubahan. Nah, pilihannya cuma dua. Kita mau bekerja sama dengan perubahan atau sebaliknya. Kita dipaksa oleh perubahan. Dua-duanya berubah. Bekerja sama dengan perubahan atau dipaksa oleh perubahan, dua-duanya berubah. Nah, kalau kita mau bekerja sama dengan perubahan, maka perubahan ini akan membuat kita level up. Ya kan? Sedangkan ketika kita dipaksa oleh perubahan, maka biasanya ini akan membutuhkan cost atau biaya yang tinggi. Saya kasih contoh sederhana, misalkan saya ketemu dengan teman, misalkan teman saya bilang, saya kasih tahu bahwa, saya kasih tahu sama mereka, sama dia, kamu merokok, hati-hati. Kalau orang merokok nanti paru-paru kamu bisa kena dan umur kamu gak panjang, kamu bisa sakit. Better kamu berhenti dari merokok tersebut. Dan teman saya membalas dengan berkata bahwa, kakek saya aja aman kok, padahal dia suka merokok dari mudanya sampai tuanya dia aman tuh, masih umur panjang. Itu mitos bro, kalau merokok akan merusak paru-paru dan jantung dan lain sebagainya. Ya sudah, kita cuma memberikan info saja kan. Kalau dia mau berubah ya silahkan, kalau enggak ya udah. And then 5 tahun kemudian gak pernah ketemu, tau ketemu, kamu kurus banget. Apa yang terjadi? Kok kamu modelnya berbeda dari 5 tahun yang lalu? Dan dia jawab, kamu gak tahu. Saya kena sakit jantung. Oh ya? Iya, udah pasang ring ini. 3 lagi pasang ringnya. Wow, kaget juga dengarnya. Terus satu pertanyaan, masih ngerokok gak? And dia jawaban dia adalah apa? Ya enggak lah, udah berhenti. Gawat kalau terus mah, bisa lewat nih umur, kata dia gitu. Artinya apa? Dia berubah sih. Tapi berubahnya dia bukan karena bekerja sama dengan perubahan. Tapi orang ini berubah karena dipaksa oleh perubahan. Dan tadi saya katakan kalau dipaksa oleh perubahan, cost-nya lumayan dan cukup tinggi. Dia harus pasang dengan bayaran. Adalah apa? Masang ring di jantungnya sampai 3. Kita buka di dalam Yohanes pada pasal 5. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang sedang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, maka menjadi sembuhlah apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa orang ini telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah lebih dulu atau sudah turun mendahului aku. Lalu kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, semua orang berharap akan adanya perubahan atau sesuatu yang berbeda atas kehidupan mereka. Oke. Pada saat kita memasuki tahun baru, kita juga berharap adanya perubahan. Hanya saja seringkali kita berhadapan dengan ketidakpastian di dalam dunia ini. Dan ketidakpastian itu dapat menimbulkan kecemasan. Kalau kita baca dari teks Yohanes ini, saudara, dapatlah ditunjukkan bahwa malaikat tidak jelas atau tidak pasti, maksud saya, waktunya kapan dia datang untuk menggoncangkan air kolam di kolam Bethesda tersebut.
Artinya, malaikat akan datang sewaktu-waktu tanpa orang tahu, tanpa orang dapat duga. Ini memberikan petunjuk bahwa orang-orang yang sedang menunggu waktu kedatangan malaikat yang gak pasti ini waktunya, itu bisa menimbulkan ketegangan buat mereka yang tentunya ingin adanya perubahan karena gak pasti, jadi tegang menunggunya. Nah, kondisi orang-orang yang ada di kolam itu, orang-orang sakit itu, saudara, yang pertama mereka dalam kondisi pasif, artinya nunggu aja, ya kan? Atau dalam bahasa kerennya tuh FOMO. FOMO itu artinya fear of missing out. Gitu. Mereka menanti-nantikan, ya kan? Pedulu-duluan. Kayak orang anak muda sekarang dapat berita mau lebih dulu posting. Dapat kabar tertentu mau lebih duluan. Ya kan, kasih info ke orang-orang. Atau apa namanya? Broadcast message yang padahal belum tentu message itu bener hoax atau memang real gitu loh. Ini zamannya seperti itu. Pengennya buru-buru. Karena nggak pasti kan. Pengennya cepat aja. Dan di kolam itu, saudara, spiritnya antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bersaing. Teman dapat menjadi lawan. Terbukti kan? Karena orang yang sakit itu ditulis 38 tahun dia sakit. Kenapa sampai sakit 38 tahun? Karena setiap kali dia mau coba, ada orang lain yang duluan. Dalam artian, gak ada orang di situ yang berkata begini, Om kan sakitnya lebih lama nih, Om duluan deh yang turun gitu. Enggak, semua pengen berubahan. Semua pengen mengalami perubahan. Semua pengen duluan. Saudara, Yesus datang untuk orang sakit ini. Dan Yesus bertanya sama orang ini, apakah dia mau disembuhkan? Kenapa Yesus bertanya kepada orang yang sakit ini? Kenapa Yesus tanya, apakah kamu mau disembuhkan? Karena Yesus mau tahu, apakah orang ini masih punya harapan untuk mau disembuhkan? Kenapa demikian? Karena Amsal 13 pada ayat yang ke-12 berkata, harapan yang tertunda itu mengecewakan. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya sama orang sakit ini, kamu mau sembuh gak? Lalu orang sakit ini menjawab apa? Dengan jawabannya ini, kita bisa mengetahui. Dia bilang gak ada orang yang mau bantu. Nah, orang sakit ini menjawab dengan bukti, menunjukkan bahwa dia frustrasi dengan hidupnya dia yang gak pernah mengalami perubahan. Karena gak ada orang yang mau bantu. Nah, seringkali mungkin karena kita sudah mencoba, karena kita sudah melakukan sesuatu dan gak berhasil, makanya kita berpikir, kayaknya udah gak ada jalan lagi nih, gitu loh. Nah, Yesus menjawab, bangun, lihatlah hari yang baru, kata Yesus gitu. Bangun. Karena kenapa demikian? Karena mujizat itu bukanlah pada caranya, melainkan pada bagian mau percaya dan taat kepada perkataan Yesus. Jadi bukan caranya harus mungkin dengan tumpang tangan kah? Atau mungkin dengan melakukan sesuatu aktivitas kah? Enggak. Tapi percaya dan mau taat kepada perkataan-perkataan firman-Nya Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudara, bagaimana agar perubahan dan perbaikan dapat terjadi di dalam kehidupan kita? Ini pertanyaannya. Bagaimana agar perubahan dan perbaikan dapat terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah perubahan itu tidak akan terjadi kalau kitanya pasif. Ya, artinya apa? Harus aktif dan mau berubah dari konsep pola pikir yang lama bergerak ke pola pikir yang baru. Itu dia. Kita harus mau berubah. Aktif mulai dari apa? Pikiran kita. Roma 12 pada ayat yang kedua berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti pembaharuan itu dimulai dari apa? Akal budi kita, cara berpikir kita. Sebab banyak orang hari ini gak pernah mengalami perubahan, gak pernah mengalami perbaikan. Kenapa? Karena cara pikirnya jadul. Cara berpikirnya model yang lama. Saya cuma mau kasih tahu. Yang cara dahulu, yang model lama kita pernah berhasil di zaman dahulu, belum tentu itu bisa berhasil di zaman now. Gitu loh. Firman Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya kekristenan itu bicara relevan, nyambung. Kekristenan gak kolot, tapi bisa tetap firman Tuhan gak pernah berubah. Hanya saja cara pengaplikasiannya, cara mendekatnya, cara mempraktekannya itu bisa saja tidak harus sama dengan konsepnya dahulu.
cara pendekatannya. Makanya perubahan dan perbaikan hanya dapat terjadi kalau kitanya aktif memulai perubahan dari konsep berpikir kita. Kita nggak bakal maju kalau kita konsepnya lama, pola pikir lama mulu itu terus. Kita harus mau belajar untuk berubah. Yang kedua, perubahan dan perbaikan itu diawali dengan ketidaknyamanan. Ya, nggak nyaman. Saudara bisa lihat, tilam adalah tempat, ya tempat si orang sakit yang nyaman. Dia tiduran di situ, nyaman dia. Atau lokasi tempat dia bersandar, ya kan? Dan ini saya mau katakan bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Atau dengan kata lain, pertumbuhan adalah sebuah perubahan. Nah, persoalannya seringkali kita berpikir, kalau kita mengalami situasi yang tidak nyaman, itu bukan dari Tuhan itu kalau tidak nyaman. Tetapi sebenarnya justru Tuhanlah yang buat orang lumpuh ini tidak nyaman dengan tempat sandarannya. Ketidaknyamanan seringkali merupakan indikator kalau Anda sedang berbuah atau bertumbuh. Ketidaknyamanan. Saya kasih contoh tentang Maradona. Maradona tuh pernah membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 1986 di Meksiko, membuat gol terbaik sepanjang sejarah FIFA. Di perempat final, dia mengalahkan Inggris dengan melakukan sprint, melewati 5 orang pemain Inggris dan menaklukkan kiper Peter Shilton, dan semua dilakukan dalam tempo 10 detik. Ditambah lagi ada sebuah gol yang dengan tangan Tuhan yang disebutkan, yang baru diakui oleh Maradona pada tahun 2005. Argentina membuat patung penghormatan di Stadion Azteca buat Maradona. Tahun 1990, Maradona masih ikut dalam tim. Hanya saja penampilan Maradona tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena cedera lutut. Orang-orang meramalkan Argentina tidak akan lolos, tetapi akhirnya dapat masuk semifinal berhadapan dengan Jerman walaupun kalah 0-1. Tahun 94, Maradona maju kembali, ikut. Tetapi akhirnya dia tertangkap karena menggunakan doping. Seorang yang hebat dan tinggal dalam kenyamanan. Maradona memiliki finansial yang tidak kekurangan. Ia mulai berkenalan dengan narkoba yang sebenarnya itu malahan dia sedang menabung untuk kuburannya. Dan akhirnya apa terjadi? 4 bintang yang hebat yang telah dia capai hancur. Karena apa? Kenyamanan, dan dia tergoda oleh narkoba. Saudara, kalau saudara sedang mengalami ketidaknyamanan, saudara sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam yang namanya pertumbuhan dan perubahan. Izinkan Tuhan membawa Anda ke dalam level yang lebih lagi. Yang ketiga, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa perubahan terjadi kalau ada orang lain yang tolong. Yesus justru mengatakan perubahan terjadi dimulai dari diri kita sendiri. Dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana. Saya seringkali memperhatikan kunci untuk buka pintu itu tidak pernah besar. Gak pernah segede pintu. Kunci selalu kecil. Kunci untuk meraih mujizat adalah hal-hal yang sederhana. Kunci untuk meraih mujizat Tuhan adalah mau bergerak dalam kerendahan hati. Sederhananya adalah apa? Hanya dibutuhkan kerendahan hati saja, maka kuasanya akan terjadi. Dengan kunci yang kecil itu juga sebaliknya. Kalau kita nggak aware, malahan dengan kunci yang kecil itu juga dapat digunakan untuk menutup mujizat yang dari Tuhan. Nah, ini menjadi perhatian buat setiap kita. Dan yang keempat yang perlu kita pahami, perubahan lebih mudah terjadi kalau kita terbuka untuk terima masukan. Orang yang sakit ini menerima masukan dari Yesus, di mana Yesus adalah generasi yang berbeda dari dia. Karena dia umurnya lebih dari sakitnya. 38 tahun dia sakit. Umur Yesus saat itu mungkin 33 tahun. Berarti orang ini kalau dia sakit dimulai umur 30 tahun, berarti sudah 68 tahun dia umurnya. Tapi begitu Yesus memberikan arahan buat dia, dan dia mau mendengar, mujizat Tuhan terjadi buat dia. Pertanyaannya begini, apakah kita mau menerima masukan dari generasi yang ada di bawah kita? Apakah kita merasa gak nyaman kalau ada yang ngasih masukan buat kita, kalau orang itu levelnya ada di bawah kita? Hari ini diingatkan, Amsal 18 pada ayat yang ke-15. Hati orang berpengertian, memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Kalau dalam teks bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di dalam teks The Message dikatakan, wise men and women are always learning, always listening for fresh insight. Seharusnya mau bekerja sama, ini penting dengan orang-orang yang memberitahukan buat kita. Makanya kalau jadi leader, yang paling penting adalah apa sih? Coba duduk diam. Bukan hanya didengerin, tapi banyak mendengar dari orang-orang yang mereka pimpin. Saudara yang kasih Tuhan, seorang pemimpin hebat bukan sekedar dia pandai dalam berbicara, melainkan juga harus pandai dalam mendengarkan.
perubahan membuka dimensi baru dalam hidup Anda. Bila mana leader bertumbuh, bila mana pemimpin mau bertumbuh, tetapi orang-orang yang kita pimpin tidak bertumbuh, ini akan timbul ketegangan. Makanya jangan biarkan kita hanya bertumbuh sendirian. Dan ingat baik, pertumbuhan itu penting. Lebih baik kita yang bertumbuh daripada problem kita yang bertumbuh. Amen. Saya berdoa buat saudara yang hadir, yang menyaksikan acara I Start With Jesus. Saudara diberkati untuk mengalami yang namanya perubahan dan perbaikan. Karena kehendak Tuhan Anda mengalami kemajuan. Nah saudara, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita, sambut tubuh dan darahnya. Saya percaya kuasanya, pertolongannya, mujizatnya itu pasti terjadi buat setiap kita anak-anaknya. Kita mau angkat rotinya di atas kepala dan sama-sama ikuti doa saya, kita beriman. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita mau angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami diproteksi, pasukan malaikat menjagai kami. Kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Apa saja kami sentuh, pegang, kerjakan, diusahakan, maka kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Tahun ini juga, tahun keajaiban, mujizat, kuasa, pertolongan, kedahsyatan Tuhan terjadi bagi hidup kami. Doa-doa kami pasti terjawab tahun ini juga. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara yang percaya mujizat Tuhan terjadi, mari angkat tanganmu, nyatakan bahwa dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang besar. Sama-sama dengan saya katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Mari berkati diri kita bersama-sama dengan saya seperti yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri,
pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, keturunanmu diberkati. Maka di tahun ini, tahun keajaiban, tahun di mana lawatan Tuhan terjadi. Apa yang kata manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan terjadilah seperti yang kau doakan, terjadilah seperti yang kau harapkan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya atas hidupmu bersama keluargamu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di I Start With Jesus berikutnya. Dan God bless you. Amin. Dan sembuhkanku, kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya padamu. Haleluya. Mari katakan lagi.